Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Sahara, NPM saya 20.765.16.067. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Di kesempatan kali ini, saya ingin membahas 8 soal yang telah diberikan oleh dosen saya dari mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, yaitu Bapak Denny, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Pengantar Sistem Informasi Bisnis ini. Agar tidak membuang waktu terlalu lama, marilah simak video berikut ini. Pengantar Sistem Informasi Bisnis, ulangan tengah semester. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rosa Sahara, NPM saya 20.765.16.067. Saya dari Prodi Sistem Informasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada soal nomor 1, apa perbedaan bisnis dengan perusahaan? Bisnis dapat diartikan sebagai usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dalam memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Atau bisnis adalah suatu aktivitas yang mengarahkan pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang atau produksi. Secara etimologi, bisnis berarti keadaan di mana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasilkan keuntungan. Sedangkan perusahaan adalah bahan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang menjalankan perdagangan barang atau jasa atau haki dengan tujuan mendapatkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 2, jelaskan juga tentang beberapa karakteristik bisnis sebagai suatu sistem. Yang pertama, definitif, yaitu sebuah proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, dan output yang jelas. Yang kedua, urutan, yaitu suatu proses bisnis harus terdiri dari kegiatan berurutan sesuai dengan waktu dan ruang. Yang ketiga, pelanggan, yaitu sebuah penerima harus memiliki hasil proses-proses bisnis. Yang keempat, nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima. Yang kelima, keterkaitan, yaitu sebuah proses tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus terkait dalam suatu struktur organisasi. Dan yang keenam, fungsi silang, yaitu sebuah proses pada umumnya, meskipun tidak selalu termasuk beberapa fungsi. Ketiga, bagaimana lingkungan eksternal dan lingkungan industri berpengaruh pada kegiatan bisnis. Manajemen strategi merupakan serangkaian proses pengambilan keputusan strategis, yaitu keputusan yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Strategi ini sangat penting karena dapat mempengaruhi arah jalannya perusahaan secara menyeluruh. Kesalahan dalam pengambilan keputusan yang bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas ini tentu sangat tidak diharapkan karena dapat merusak stabilitas dan mengancam kelangsungan perusahaan. Untuk mengamati lingkungan tersebut, seseorang manajer strategis harus memahami berbagai faktor eksternal yang memiliki pengaruh terhadap konditor internal perusahaan bagi pencapaian keunggulan strategi bersaingnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya kegiatan operasional perusahaan dalam suatu industri, yaitu yang pertama ada faktor ekonomi, antara lain adalah tren GDP, tingkat bunga, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, pasar mata uang, disposable income, serta pengendalian harga dan upah. Yang kedua, faktor teknologi, antara lain adalah patent protection, new product, internal availability, infrastruktur telekomunikasi, pengembangan teknologi baru, transfer dari lab ke pasar, fokus technological effort, total industry spend for R&D, dan productivity improvement through automation. Yang ketiga ada faktor politik dan hukum,
antara lain KPPU atau peraturan antitrust, peraturan perpajakan, stabilitas pemerintahan, peraturan tentang outsourcing, peraturan perdagangan luar negeri, peraturan imigrasi, dan ketentuan global warming. Dan yang keempat ada faktor sosial budaya, antara lain adalah perubahan gaya hidup, ekspektasi karir, life expectancy, passion plans, healthy care, tingkat kelahiran, distribusi umur dan populasi, tingkat pendidikan, tingkat pertumbuhan penduduk, dan perpindahan penduduk dalam regional. Yang keempat, soal nomor 4, menurut Anda, apa konsep dasar dari sistem informasi itu? Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi, yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kepada siapa saja yang diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah, dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Soal nomor 5, apa bedanya antara e-business dengan e-commerce? E-business memiliki jangkauan yang lebih luas jika dibandingkan dengan e-commerce, karena e-business meliputi modal, sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resiko yang muncul di dalamnya setelah pembelian barang maupun jasa. Sedangkan e-commerce hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dan wadah situs atau web saja. E-commerce hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja. Sedangkan e-business lebih ke arah edukasi dan juga menjaga agar pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Soal nomor 6, sebutkan beberapa contoh dari jenis-jenis sistem informasi bisnis yang ada. Yang pertama, Transaction Processing Systems atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang berkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventarisasi. TPS berfungsi pada level organisasi yang memungkinkan organisasi bisa berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Data yang disajikan oleh TPS dapat dilihat atau digunakan oleh manajer. Yang kedua, Office Automation System atau OAS. OAS terkadang disebut juga dengan Virtual Offline atau VO. Konsep OAS menggabungkan penggunaan berbagai peralatan IT dan dalam berkomunikasi baik dengan satu orang unit maupun banyak orang per unit untuk mengurangi penggunaan kertas dengan tujuan terjadinya peningkatan ketepatan, keamanan kerja di kantor dan meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga ada Knowledge Work System atau KWS, adalah sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. Knowledge Work System mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan dokter dengan membantu mereka menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikan ke organisasi atau masyarakat. Soal nomor 7. Salah satu prinsip organisasi dan fleksibel, jelaskan. Prinsip organisasi fleksibel untuk beradaptasi dan bekerja efektif dimaksudkan agar setiap orang yang berperan di dalam organisasi tersebut mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan organisasi tersebut. Contoh, apabila ada yang berbeda pendapat, kita harus bisa mengatasinya tanpa harus menyebabkan pertikaian. Bekerja dengan efektif adalah bekerja dengan memanfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk dapat menghasilkan sesuatu bagi organisasi tersebut. Dan soal terakhir yaitu soal nomor 8. Upaya apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar siap eksis atau mampu menjalankan fungsi secara optimal? Yang pertama, organisasi harus memiliki job deskripsi yang jelas. Yang kedua, adanya kedisiplinan baik dalam waktu kerja maupun mengerjakan suatu pekerjaan. Yang nomor 3, adanya program kerja dan tujuan yang jelas. Yang keempat, adanya komitmen dan kerjasama yang solid dari manajemen
dan karyawan untuk memajukan organisasi. Yang kelima, membina hubungan baik dan kerjasama dengan organisasi lain. Dan yang keenam, adanya reward dan punishment sebagai motivasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah Pengetahuan Sistem Informasi Bisnis ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.